Oke. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bikhair wal afiyah. Tayyib. Hayya nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita masih pada pembahasan yang sama. Al-hiwayah, bimakna al-hiwayah. Al-hiwayah bimakna hobi atau kegemaran. Oke, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya bisa dipelajari sendiri. Oke, selanjutnya pada slide selanjutnya. Oke, Bu Nila baca. Ta'ammal al-jumal al-atiyah wa qarin bainaha. Perhatikan kalimat berikut dan bandingkan keduanya. Kalian disuruh membandingkan, ada 2 kolom di sini. Kolom yang bagian kanan kalian itu jumlah ismiyah. Sedangkan kolom yang bagian kiri jumlah fi'liyah. Masih anak-anak masih ingat tidak? Jumlah ismiyah apa itu? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, atau bisa juga seperti ini, kalimat yang diawali dengan kata benda. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Coba bandingkan kalian pada nomor pertama, pada baris pertama. Fatimah jalasat amamal hasub. Jalasat Fatimah amamal hasub. Fatimah katabat risalatan elektroniyatan. Oke, kalau kalian lihat secara sekilas sepertinya kok cuma dibalik saja. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu anak-anak. Nanti kalian akan kalian lihat yang nomor 3. Ana arsumu lauhatan anjamali madrasati. Kalau seumpama hanya dibalik jadinya arsumu ana lauhatan anjamali madrasati, itu merupakan contoh yang salah. Karena yang benar bagaimana? Yang benar adalah arsumu lauhatan anjamali madrasati. Ananya dihilangkan. Domir atau dihilangkan. Coba dilihat. Fatimah jalasat amamal hasub. Jumlah ismiyah. Kata bendanya mana? Kata bendanya adalah Fatimah. Fatimah ini nama orang. Nama orang juga termasuk kata benda anak-anak. Sedangkan ketika diubah menjadi jumlah fi'liyah, jalasat Fatimah amamal hasub, maka kata kerjanya didahulukan. Kata kerjanya tadi apa? Jalasat, duduk. Didahulukan menjadi jalasat Fatimah amamal hasub. Contoh nomor 2 juga sama seperti itu. Contoh yang ketiga, ana arsumu lauhatan anjamali madrasati. Saya menggambar lukisan tentang indahnya sekolahku. Ketika diubah menjadi jumlah fi'liyah, kalau ana itu merupakan isim domir. Nah, ketika diganti menjadi jumlah fi'liyah, maka isim domirnya dihilangkan. Dia sudah mewakili. Meskipun nanti tidak ada kata ananya, tapi dia tetap bermakna mengandung arti kata ana. Arsumu lauhatan anjamali madrasati. Artinya tetap saya menggambar lukisan, gambaran atau lukisan tentang indahnya sekolahku. Kenapa ananya dihilangkan tapi masih bermakna saya? Karena fiilnya arsumu, dia merupakan arsumunya merupakan hamzah di awalnya merupakan isim domir yang bermakna ana, domir mustatil. Jadi ketika dihilangkan pun arsumu sudah mewakili makna saya menggambar. Oke anak-anak, selanjutnya
jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Ma makna jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah bermakna kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Kata kerja dalam bahasa Arabnya kata kerja adalah fi'il. Struktur jumlah fi'liyah adalah fi'il, kata kerja, ditambah fa'il atau subjek. Ini adalah susunan kalimat yang paling sederhananya. Bisa menjadi jumlah fi'liyah kalau tersusun dari dua kata ini yang paling sederhana. Contohnya, jalasat Fatimah. Oke, jalasat Fatimah, dua kata itu. Amal hasubnya ini bukan objek atau bukan maf'ul bih, tapi kata keterangan. Jalasat Fatimah. Fatimah duduk. Ini sudah merupakan jumlah fi'liyah yang terdiri dari jalasat itu fi'il atau kata kerja, Fatimah itu subjek. Amal hasub itu merupakan kata keterangan kalau Fatimah itu duduk di depan laptop. Susunan yang kedua, fi'il kata kerja ditambah fa'il subjek ditambah maf'ul bih. Coba lihat contoh yang kedua. Katabat Fatimah risalatan elektroniyatan. Katabat ini fi'il kata kerja. Fatimah merupakan fa'il atau subjek. Subjek itu apa? Pelaku kalau kalian tidak tahu. Pelaku. Risalatan elektroniyatan, email, itu merupakan maf'ul bih. Oke. Coba kalian bandingkan kalau dari segi maknanya. Fatimah duduk di depan laptop sama Fatimah menulis email. Ini suatu pekerjaan. Kalau email, menulis email merupakan suatu pekerjaan, makanya dia mempunyai maf'ul bih atau objek sasaran. Sedangkan kalau contoh yang pertama, Fatimah duduk di depan laptop. Di depan laptop ini bukan objek, bukan sasaran, tetapi kata keterangan, tempat di depan laptop. Yang ketiga, fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il, baik berupa isim dhohir maupun isim dhamir yang berkedudukan sebagai subjek. Fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il. Jadi fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Baik berupa isim dhohir maupun isim dhamir. Yang isim dhohirnya mana? Jalasat Fatimah, jadinya fiilnya didahulukan, baru Fatimah merupakan fa'il yang berupa isim dhohir. Dhohir itu nampak, fa'ilnya, subjeknya itu nampak. Sedangkan kalau fa'ilnya dhamir tidak nampak, contohnya yang ketiga, arsumu lawhatan an jamali madrasati. Arsumu itu menggambar fi'il, lawhatan papan atau gambaran itu merupakan objek maf'ul bih. Jadi fa'ilnya di sini tidak nampak, tapi dia tersembunyi di kata arsumu. Tersembunyi di kata arsumu yang diwakili dengan huruf hamzah di awal, yaitu arsumu. Saya menggambar, dia sudah terwakili di sana. Dhamir, dia tidak nampak tapi tetap memiliki makna. Yang keempat, maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il yang berkedudukan sebagai objek. Maf'ul bih, objek atau sasaran. Kalian lihat, dia terletak setelah fi'il dan fa'il. Katabat Fatimah risalatan elektroniyatan. Maf'ul bihnya adalah risalah elektronia. Dia jatuh setelah fi'il katabat dan fa'il Fatimah. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Jadi anak-anak, fi'il itu ada yang namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Seperti contoh yang slide tadi yang nomor 1. Jalasat Fatimah itu merupakan fi'il lazim. Dia tidak butuh objek atau maf'ul bih. Tajalisu Fatimah alal kursi.
Fatimah duduk. Nah, seperti tadi, alal kursi, di atas kursi itu bukan maf'ul bih, bukan objek, tapi dia hanya keterangan tempat. Yang kedua, fi'il muta'addi. Apa itu? Adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Contohnya, taktubu Fatimah risalatan elektroniyatan. Jadi maf'ul bihnya adalah risalatan elektroniyatan. Dia jatuh setelah fi'il dan fa'il. Oke, selanjutnya ketentuan jumlah fi'liyah. Nomor 1. Fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenis. Jadi ketika fi'ilnya mudzakkar, otomatis fa'ilnya juga mudzakkar. Mudzakkar itu apa? Secara sekilas bisa diartikan cowok. Mudzakkar itu cowok, kalau muannas itu cewek. Ketika fi'ilnya mudzakkar, maka fa'ilnya juga mudzakkar. Tuhibbu walidati al-qiraah. Tuhibbu itu senang atau suka. Walidati adalah artinya ibuku. Ibuku kan cewek kan? Ibu itu cewek. Maka dari itu fi'ilnya dan fa'ilnya juga berkesesuaian, harus sama-sama cewek. Tuhibbu diawali tandanya dengan apa? Diawali kalau fi'il tanda ceweknya dia. Dia yang untuk yang cewek ditandai dengan di awal. Tuhibbu walidati. Contoh yang lain, yuhibbu yang nomor 2, yuhibbu walidi. Walidi itu bapakku. Bapak kan cowok, otomatis fiilnya juga harus cowok, mudzakkar. Diawali dengan huruf ya di awal. Yuhibbu walidi. Yang kedua, fi'il tetap dalam bentuk mufrad tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Jadi ketika fi'il di awal kata itu mufrad atau tunggal, itu wajib tunggal, wajib mufrad meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Ketika fa'ilnya tolibani, yang kedua, contoh yang kedua, at-tolibani itu tasniyah atau 2 murid laki-laki. Fi'ilnya tetap harus dahola, dahola itu 1 masuk, tetap harus tunggal. Yang ketiga, i'rab fa'il adalah rofa dengan ditandai harokat dhammah jika isim mufrad dan jamak taksir. Oke, di sini kita belajar i'rabnya fa'il. I'rab itu apa? Perubahan kata di akhir. Di akhir. Contohnya, at-thalibu. I'rabnya adalah rofa. Tandanya berupa dhammah di akhir huruf itu. Thalibu, bunya itu diharokati dhammah. Tambahan alif dan nun jika isim tasniyah. Contoh at-thalibani. Contoh yang nomor 2 di atasnya. At-thalibani ditandai dengan alif dan nun fa'ilnya. Tasniyah. Maka artinya adalah 2 murid laki-laki. Tambahan wawu dan nun jika isim jamak mudzakkar salim. Contohnya ada di nomor. Oh, tidak ada di sini. Contohnya saya buatkan contoh. Daholal muslimuna al masjidah. Oke. Tambahan alif tak jika isim jamak muannas salim. Dakholat al muslimatu al masjidah. Selanjutnya, perhatikan kalimat berikut. Jumlah fi'liyah dan jenis fa'ilnya. Yata'allamu thalibu bijiddin wa nasyatin. Murid belajar dengan sungguh-sungguh. Fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya kalian lingkari berupa at-thalibu. At-thalibu merupakan fa'il. Fa'ilnya berupa isim mufrad dan mudzakkar cowok. Laki-laki, murid laki-laki. Tata'allamu thalibatu bijiddin wa nasyatin. Fa'ilnya berupa mana? Fa'ilnya at-thalibatu. Berupa isim mufrad tapi muannas cewek.
Yang ketiga, yata'allamu talibani bijiddin wa nasyatin. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yang kata yang ada tanda merahnya, at-talibani. Tapi dia merupakan mudzakkar, berupa mudzakkar dan juga isim tasniyah dengan makna dua murid laki-laki belajar dengan sungguh-sungguh. Oke anak-anak, selanjutnya tugas kalian. Yang tugas kalian ada dua di sini. Yang pertama, bagian kanan berilah garis bawah pada fiil dan lingkaran pada fa'il. Oke, Bu Guru kasih satu contoh. Nomor 1. Yaltaqitu Ahmad suwaran jamilatan jiddan bil jawwal. Ahmad mengambil gambar-gambar yang indah dengan HP-nya. Yaltaqitu, berilah garis bawah pada fiil, garis bawahi yaitu yaltaqitu merupakan fiil, jadi digaris bawahi. Terus lingkaran, dilingkari mana? Fa'ilnya mana? Ahmad, dilingkari. Jadi kalian tulis dulu soalnya, baru digaris bawahi dan dilingkari fiil dan fa'ilnya. Terus tugas yang kedua yaitu ubahlah jumlah ismiyah ke dalam jumlah fi'liyah. At-tilmidani yusaidanil a'ma ala abu risyari. Diubah, ini kan termasuk jumlah ismiyah ya anak-anak, 1 sampai 5 ini kalian ubah menjadi jumlah fi'liyah. Bagaimana caranya? Didahulukan kata kerjanya atau fi'ilnya. Didahulukan. Caranya kalian cari dulu, artikan dulu. Kalau enggak gitu kalian langsung saja cari fi'ilnya di mana. Tanda fi'il itu diawali dengan huruf mudhari yaitu ya, alif, anaita. Anaita yang pernah saya contohkan, hamzah, nun, ya, ta. Nah, diawali dengan kata huruf-huruf itu. Selamat mengerjakan, semangat, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.